Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Anda Sri Sulistianingsih MM, dosen tetap STI Anindiaguna. Mata kuliah yang pernah saya ampu adalah pengantar manajemen, pengantar bisnis, manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah yang saya ampu di semester ini adalah manajemen sumber daya manusia. Untuk jumlah pertemuan ada 16 kali pertemuan, kemudian 14 kali pertemuan itu tatap muka, ujian tengah semester atau ujian akhir semester sebanyak 2 pertemuan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DEA, mata kuliah manajemen sumber daya manusia merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. Nah, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sumber daya manusia harus sudah lulus mata kuliah prasyarat, yaitu pengantar manajemen. Deskripsi mata kuliah. Manajemen sumber daya manusia merupakan mata kuliah yang memberikan pembelajaran kepada mahasiswa mengenai perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian tenaga kerja, mulai dari rekrutmen, penempatan, dan penilaian kinerja, serta kompetensi, dan sampai pada tahap pensiun seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Mengenai capaian mata kuliah, setelah mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan fungsi organisasi sumber daya manusia dengan kaidah yang berlaku. Mahasiswa juga mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia, desain dan analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, penarikan sumber daya manusia, seleksi, orientasi training dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, kompensasi, dan pemberhentian dan pensiun. Mengenai teknik pembelajaran, saya menggunakan teknik DEA. Delivery, bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa menerima dengan baik. Dengan tool buku Disely. Kemudian, hal ini sangat berguna untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa di setiap pertemuan. Dan saya juga memberikan metode contoh kasus terkait fenomena yang sedang dibicarakan secara nasional, lokal, dan global, lalu didiskusikan secara bersama. Kemudian interaction. Untuk berinteraksi dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa media. Salah satunya adalah Zoom meeting. Kemudian saya juga menggunakan WA, Google Classroom, dan tatap muka secara langsung jika hal tersebut sangat urgent. Kemudian untuk assessment, dalam tahap ini menceritakan bagaimana saya memberikan evaluasi penilaian kepada mahasiswa terhadap kinerja selama 1 semester. Dalam hal ini pada awal pertemuan saya akan menjelaskan bobot penilaian, reward, dan punishment. Dengan bobot kehadiran 10%, kuis 15%,
tugas 20%, dan ujian tengah semester 25%, serta ujian akhir semester 30%. Untuk reward hanya akan diberikan kepada mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran berupa penambahan nilai. Sedangkan untuk punishment hanya saya kenakan untuk mahasiswa yang datang terlambat serta tidak mengumpulkan tugas. Punishmentnya ini berupa pengurangan nilai. Hal ini saya terapkan agar mahasiswa dapat disiplin dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pembelajaran. Selanjutnya akan saya sampaikan proses pembelajaran mengenai mata kuliah manajemen sumber daya manusia secara tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semuanya sehat hari ini? Sehat, sehat. Alhamdulillah semua sehat. Sebelum kita masuk pada materi, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa biasa. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia, ya. Di antaranya ada fungsi manajemen, ya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Ada perekrutan, kemudian ada pengorganisasian, ada seleksi, kemudian ada beberapa lagi. Ada yang masih ingat di antaranya? Fungsi manajemen sumber daya manusia? Iya. Kompensasi. Iya, betul. Salah satunya kompensasi. Ya. Mungkin ada yang tahu apa itu kompensasi? Jadi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Ya. Jadi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang tentunya mempunyai tujuan. Ya. Tentunya mempunyai tujuan yang mana tujuan itu akan tercapai apabila, ya, pemimpin dalam organisasi itu bisa mengorganisasikan atau bisa membuat sedemikian rupa mengatur sumber daya manusia, ya. Nah, sumber daya manusia itu merupakan modal utama untuk pencapaian suatu tujuan organisasi. Nah, sumber daya manusia itu sangat terbatas dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena sumber daya manusia mungkin mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada agar tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Nah, karena sumber daya manusia yang sangat terbatas tersebut, para pemimpin perusahaan dituntut untuk mengoptimalkan bagaimana sumber daya manusia itu bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Nah, karena dituntut sedemikian rupa, maka para karyawan, karena banyak tuntutan dari pemimpin perusahaan itu, para karyawan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan dengan tuntutan dari perusahaan itu. Meskipun antara karyawan satu dengan yang lain itu berbeda, ya. Kalau mereka banyak tuntutan, mereka harus melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal, dengan dalam tempo yang sangat terbatas, sehingga akan timbul stres. Coba kalau saudara atau adik-adik ini bekerja, ada juga bekerja? Belum, ya? Nah, belum
ada yang sudah bekerja ya. Apabila dalam suatu perusahaan itu ada karyawan yang mana karyawan itu diberikan banyak tekanan, ya, diberikan banyak tekanan sehingga mereka harus melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sangat terbatas. Mereka tentunya akan menimbulkan reaksi, ya, akan menimbulkan reaksi bagaimana ini saya harus menyelesaikan semuanya. Padahal di balik itu semuanya mereka juga punya masalah. Yang menimbulkan stres ini adalah tuntutan pekerjaan. Ya, jadi tuntutan pekerjaan itu juga bisa menimbulkan stres seseorang. Karena masing-masing manusia itu punya karakter yang berbeda. Apalagi seorang wanita, ya, apalagi seorang wanita karir. Suatu saat kalau dia menjadi wanita karir. Wanita karir itu mempunyai dua fungsi. Menjadi wanita karir juga menjadi ibu rumah tangga. Memberikan bagaimana agar karyawan itu bisa bekerja dengan baik, bisa termotivasi sehingga kinerjanya menjadi baik dengan cara memberikan kompensasi. Ya, dengan memberikan kompensasi maka tujuan perusahaan itu nanti tidak akan tercapai, ya, produktivitas lebih tinggi, mereka juga akan senang, termotivasi, dapat kompensasi, dia semangat seperti itu. Baik, kita akan lanjut pada materi pada siang hari ini berkaitan dengan kompensasi yang merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia. Baik, ini ya. Apa tuh kompensasi itu? Kompensasi itu ada beberapa istilah yang hampir sama, ya. Apa? Kompensasi mungkin seperti imbalan, ya. Terus apa lagi? Ya, tunjangan. Imbalan atau tunjangan. Nah, kompensasi. Pengertian kompensasi ini uang. Uang mesti kan mempunyai daya tarik, ya. Uang itu mempunyai daya tarik bagi mereka yang bekerja. Dengan uang mereka akan bisa melakukan atau bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Meskipun uang itu bukan segalanya, tapi tanpa uang mereka juga sulit untuk hidup, ya enggak? Nanti kalau mereka yang bekerjanya dengan baik, tidak melakukan banyak kesalahan, dengan mereka yang bekerjanya santai-santai saja, kalau diberikan kompensasi yang sama akan timbul kecemburuan, benar nggak? Tentu coba kalau adik-adik diberikan ketidakadilan, mesti kan ada rasa tidak puas sehingga mereka tidak akan melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati, ya. Kemudian untuk mempertahankan karyawan yang ada sekarang, kalau karyawan itu diberikan kompensasi sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada perusahaan, maka karyawan itu akan betah tinggal di perusahaan itu. Perilaku yang diinginkan mereka yang mempunyai perilaku yang baik, ya, mempunyai kinerja yang baik, kemudian mendapatkan kompensasi, mereka akan berusaha untuk tetap melaksanakan atau melakukan kewajibannya, ya, akan bekerja dengan semaksimal mungkin dalam perusahaan itu. Mereka akan hati-hati, mereka akan berperilaku jujur, mereka akan bertanggung jawab karena sudah mendapatkan kompensasi. Kemudian mengenai memenuhi peraturan legal. Nah, dalam kompensasi ini, ya, untuk mendapatkan upah atau imbalan itu memang
kompensasinya. Orang yang ingin bekerja banyak, tapi lowongannya hanya sedikit. Yang ingin bekerja banyak sekali, tapi peluang pekerjaannya itu hanya sedikit. Berarti kompensasinya gede apa kecil? Imbalannya. Besar. Peluangnya hanya sedikit loh. Berarti karena peluangnya hanya sedikit, berarti ya akan lebih tinggi. Tapi kalau lowongannya banyak, membutuhkan tenaga kerja yang banyak, tapi yang melamar sedikit, yang banyak itu akan mendapat kompensasi yang sedikit sesuai dengan kemampuan perusahaan itu tentunya. Kalau perusahaan yang kaya tentunya akan memberikan kompensasi karyawan gede, ya. Tapi kalau perusahaan itu pilot ibaratnya, maka imbalan atau kompensasi yang diberikan karyawan itu juga tidak besar, ya. Jadi karyawan satu dengan karyawan yang lain tentunya mempunyai jenis spesifikasi atau spesialisasi yang berbeda-beda. Dengan perbedaan itu, maka kompensasi juga diberikannya berbeda juga, ya. Dia mungkin mempunyai keahlian di keuangan. Oh, ada yang mempunyai keahlian di pemasaran, ada yang mempunyai keahlian di peningkatan produktivitas tidak langsung. Nah, kalau kompensasi yang berupa finansial langsung itu contohnya pemberian upah, gaji, komisi, atau bonus itu bisa diberikan secara langsung, ya. Imbalan bisa langsung diberikan. Gaji itu biasanya diberikan kepada mereka yang sudah menjadi karyawan tetap dalam perusahaan itu. Kemudian finansial tidak langsung, itu imbalan yang termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Kemudian yang non finansial itu merupakan suatu kepuasan yang diterima oleh karyawan secara psikologis, ya, atau fisik di tempat orang tersebut bekerja. Contohnya apa yang non finansial? Mereka dapat kepuasan tersendiri. Contoh aja yang bisa mungkin kayak ini. Seperti piagam, penghargaan atau pengakuan bisa juga hanya jabatan. Oh, ya, ada yang lain? Finansial non yang berupa non finansial. Non finansial itu contohnya itu kan ada kepuasan tersendiri masing-masing orang, ya. Oh, dalam perusahaan itu dibangun tempat beribadah. Kan mereka akan puas, mereka yang bisa beribadah di tempat itu. Kan ada perusahaan yang tidak memberikan tempat yang, ya, ada tempat beribadah, tapi ada yang beribadah tempat beribadah yang layak, ada yang ala kadarnya. Tapi kalau tempat beribadah yang bisa membuat kita khusyuk untuk beribadah kan lebih senang, ya. Kemudian ada fasilitas kantin, kalau kita lapar bisa jajan di situ, tidak jauh-jauh pergi di tempat lain, ya. Kita makan di jauh, sudah makanan sudah habis, kembali lagi akan lapar lagi. Tapi kalau perusahaan itu memang sudah memberikan kompensasi yang non finansial, akan dibuatkan kantin yang menyediakan sedemikian menu yang membuat para pekerja itu senang akan menu tersebut. Sudah makannya higienis, murah meriah, semua kan pasti senang, ya. Senang nggak kalau jajannya seperti itu? Murah, meriah, dan higienis. Daripada jauh-jauh. Nah, jadi perusahaan itu memfasilitasi, ya, memberikan kepuasan secara psikologis untuk membangun atau menyediakan satu tempat beribadah, kantin, dan lain sebagainya. Organisasi. Jadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kompensasi dari keadilan, kemampuan organisasi.
Jadi dalam perusahaan atau organisasi itu, apabila perusahaan itu besar, mempunyai keuntungan yang banyak, ya, karyawannya itu bisa bekerja dengan baik, menghasilkan produktivitas yang tinggi, tentunya perusahaan itu akan memberikan kompensasi yang besar. Tapi kalau mereka karyawannya tidak mau bekerja dengan baik, santai-santai saja, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas? Bagaimana bisa memberikan kompensasi uang dari mana? Ya. Nah, jadi kemampuan perusahaan itu juga berpengaruh terhadap pemberian kompensasi karyawan. Mengaitkan dengan prestasi. Kompensasi dikaitkan dengan prestasi. Maksudnya, ya, Jika ada karyawan yang bekerja dan itu sesuai target, bahkan melewati target, mungkin manajer akan memberikan kompensasi untuk penghargaan. betul. Pintar. Kemudian peraturan pemerintah tadi itu juga sudah menyampaikan pemberian kompensasi juga ada hubungannya dengan peraturan pemerintah. Juga harus diperhatikan dalam pemberian kompensasi, pemberian upah karyawan itu ada aturannya. Jadi UMR, ya, upah minimum regional, itu antara daerah satu dengan daerah lain itu berbeda, memenuhi persyaratan kerja atau tidak, ya. Jadi harus mempunyai asas adil. Jadi perusahaan itu harus adil. Nah, adilnya dilihat dari mana? Apakah mereka mempunyai tanggung jawab yang tinggi? Kemudian apakah mereka jabatannya masih level menengah ke bawah atau yang mempunyai posisi yang strategis? Ya, itu berbeda. Jadi memang harus seadil-adilnya. Kemudian asas layak dan wajar. Apakah layak atau tidak pemberian kompensasi itu? Asas layak dan wajar adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan untuk dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Maksudnya bagaimana? Kalau yang asas adil, adik-adik pasti paham. Asas layak dan wajar, paham enggak maksudnya? Asas layak dan wajar, besarnya kompensasi dibayarkan pada setiap karyawan untuk memenuhi kebutuhan tingkat normatif yang ideal. Dia bisa mencukupi kebutuhannya, jadi gajinya itu tidak, atau kompensasinya itu tidak kecil sekali, ya. Kalau kompensasinya kecil kan bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka, ya. Jadi harus yang wajar, harus yang layak. Apakah itu layak untuk membeli, ya, Mas Ikram? Mungkin juga dalam segi jabatan, jika manajer disamakan sama karyawan yang lain, mungkin itu dan kompensasinya itu sama, mungkin itu tidak akan wajar. Jadi jika manajer diberikan kompensasi yang tinggi, itu wajar-wajar saja. Jika karyawan diberikan kompensasi yang sama dengan manajer, itu mungkin tidak wajar. Iya, betul. Iya, betul sekali. Nah, ya, dari penyampaian materi ini mungkin ada yang kurang jelas atau itu akan menanyakan bagaimana seandainya suatu organisasi atau perusahaan itu tidak memberikan kompensasi, bagaimana? Apa yang akan terjadi seandainya sudah bekerja sedemikian rupa, perusahaan tidak akan memberikan imbalan atau tidak memberikan upah atau kompensasi, bagaimana? terjadinya Satu-satu nanti bisa satu-satu, ya. Mas Ikram. terjadinya mogok kerja bersama. Iya, bisa terjadi itu mogok kerja.
Ya, bisa itu terjadi mogok kerja ya, Pak. Selain itu bisa mengurangi produktivitas perusahaan sehingga tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut tidak tercapai. Iya, mereka akan mogok kerja, kalau mereka akan mogok kerja, bagaimana perusahaan bisa meningkatkan produktivitas? Ya, ada lagi gimana seandainya kompensasi itu tidak ada, tidak diberikan oleh perusahaan. Sudah dua yang menjawab. Ada satu lagi, gimana seandainya perusahaan enggak memberikan upah? Kamu kalau diberikan upah dulu, gimana, Mbak Santi? Andai kata Mbak Santi bekerja, ya bekerja dengan semaksimal mungkin, sudah capek-capek, ya kadang pagi belum sarapan sudah bekerja, sudah berangkat, terus tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa yang akan terjadi? Resign, dia mengundurkan diri, ya diberikan oleh karyawan, sehingga dengan pemberian kompensasi yang layak bagi karyawan menimbulkan tujuan perusahaan akan tercapai, tingkat produktivitas akan meningkat, kemudian iklim organisasi juga akan lebih menyenangkan karena dapat upah kan senang, happy di tempat pekerjaan, ya senang dapat imbalan yang banyak kan bisa untuk beli ini, beli itu, mau apapun mereka bisa membeli karena mendapatkan upah yang sewajarnya sesuai dengan karyawan yang lakukan pekerjaan atau fungsi-fungsinya. Demikian pemberian materi tentang kompensasi. Bulan depan, bukan bulan depan, pertemuan yang akan datang kita akan lanjut pada materi selanjutnya sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, ya. Fungsi-fungsi manajemen dalam setiap pertemuan sudah kita bahas. Pada hari ini kita bahas mengenai kompensasi. Berikutnya nanti di pertemuan yang akan datang mengenai motivasi, ya, mengenai motivasi. Untuk tugas pada pertemuan yang akan datang membuat makalah kaitannya dengan makalah, ya, makalah dibuat minimal 15 lembar. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Nah, yang mau karyawan di mana terserah adik-adik. Adik-adik mungkin bisa tahu, ya. Oh, mungkin pengaruh motivasi karena di toko ada, ya. Mungkin di toko apa? Oh, di perusahaan apa? Gitu, ya. Bisa? Besok pertemuan yang akan datang tetap dibuat dan nanti kita presentasikan, ya, kita presentasikan di depan kelas. Kemudian kalau sudah kita presentasikan, nanti kita bahas bersama, ya. Demikian pertemuan pada hari ini, kita tutup dan kita bisa lanjut pada materi selanjutnya karena nanti juga akan ada perkuliahan lagi, ya. Kita tutup pertemuan kali ini. Tugas sudah ada, ya. Kemudian setiap ibu memberikan kuliah pasti ada pretest. Pretest itu adalah memberikan pengalihan atau pertanyaan pertemuan yang kemarin, apakah masih ingat atau tidak, dan memberikan umpan balik atau menggali sampai di mana adik-adik ini paham akan materi yang telah diberikan, ya. Untuk itu pertemuan kali ini kita tutup dan selamat untuk mengikuti perkuliahan berikutnya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.